Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Pengamat Soccer, tempat di mana kalian bisa dapatkan info update sepak bola dan seputar timnas Indonesia setiap hari. Dan jangan lupa subscribe ya, biar channel ini makin berkembang. Keberhasilan timnas Indonesia U16 menjadi kampiun ajang Piala AFF U16 2022 menjadi sorotan Luis Milla, ex-pelatih timnas. Dia ikut larut dalam kegembiraan dan mengucapkan selamat. Laga final antara timnas U16 Indonesia dan Vietnam yang digelar di Stadion Maguwo Harjo pada Jumat malam berlangsung sengit. Intensitas permainan langsung tinggi sejak menit awal, kedua tim pun main ngotot mengejar gol lebih dulu. Berbagai upaya dilakukan lalu Indonesia memecah kebuntuan. Adalah Kavyatur Rizky yang mencetak gol di menit akhir babak pertama. Di babak kedua, The Golden Star berusaha mengejar. Skuad asuhan Bima Sakti Tukiman juga tidak mau kalah. Mereka mengincar gol kedua. Namun tidak ada gol tambahan tercipta. Skor 1-0 untuk Indonesia bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usai pertandingan, ucapan selamat muncul dari berbagai pihak. Tidak terkecuali Luis Milla. Melalui akun media sosial Instagram pribadinya, pelatih asal Spanyol ini mengunggah sebuah foto memori ketika dia masih melatih timnas Indonesia. Di sampingnya ada Bima Sakti yang kala itu menjadi asisten pelatih Milla. Selamat kepada teman dan rekan saya Bima Sakti telah menjuarai kejuaraan Piala AFF U16. Kerja bagus PSSI, tulis Milla. Sebelumnya, Luis Milla juga muncul sebelum laga final. Dia berkomentar dengan memberikan semangat di kolom komentar PSSI. Lebih lanjut, timnas Indonesia U16 memberi pagar kehormatan kepada Vietnam usai final Piala AFF U16 2022. Kapten Vietnam Nguyen Chong Phuong berulah saat prosesi itu. Prosesi pengalungan medali dilakukan selepas duel Indonesia versus Vietnam. Thailand selaku juara ketiga lebih dulu menaiki podium dan menerima medali perunggu. Pengalungan medali selanjutnya diberikan kepada Vietnam. Skuad Indonesia memberi Guard of Honor atau pagar penghormatan di kedua sisi menuju panggung sebagai simbol respect kepada sang runner-up. Nguyen Chong Phuong memimpin rekan timnya berjalan menuju podium. Kapten Vietnam itu berjalan diam dengan tatapan mata ke depan dan tidak memberi tangan kepada para pemain Indonesia. Sikap yang ditampilkan Chong Phuong berbeda dengan apa yang dilakukan rekan setimnya. Para pemain Vietnam lainnya semisal Pham Diem Hai menyalami timnas Indonesia sebelum menerima medali perak. Pelatih Vietnam U16 Nguyen Quoc Tuan turut mengapresiasi pagar kehormatan yang diberikan timnas Indonesia. Hal itu diakuinya menenangkan anak asuhnya selepas kekalahan di final. Keputusan Chong Phuong selama prosesi pagar kehormatan mendapat komentar pedas penggemar di media sosial. Tidak sedikit yang menuding pemain bernomor punggung 6 itu sombong, pongah, dan tak menghargai lawan. Di sisi lain, mantan pelatih timnas Indonesia U16 Fakhri Husaini memberikan selamat pada timnas Indonesia usai menjuarai Piala AFF U16. Seperti diketahui, Fakhri Husaini menjadi salah satu pelatih yang sukses di kelompok umur dengan mampu mendapat gelar juara Piala AFF U16 di tahun 2018. Kala itu, Fakhri Husaini membawa beberapa pemain bintang, seperti kembar Bagas Kava dan Bagus Kahvi, David Maulana, Andre Octaviansyah, hingga Sultan Siko. Keberhasilan Fakhri Husaini pun mampu membawa timnas Indonesia U19 hingga kemudian kembali menangani klub lokal seperti Persiba Balikpapan, Borneo FC, dan Persela Lamongan. Tak hanya kepada para pemain timnas Indonesia U16, Fakhri Husaini juga memberikan selamat pada tim pelatih yang dikomandoi oleh mantan kapten timnas Indonesia senior Bima Sakti. Kemudian untuk melatih bertahan, ada Firmansyah, ex-Sriwijaya FC, dan Marcus Horizon yang dikenal sebagai kiper top timnas Indonesia di Piala AFF 2010. Duel final Piala AFF U16 2022 Indonesia versus Vietnam diwarnai keributan di Stadion Maguwo Harjo Jumat 12 Agustus. Keributan itu terjadi pada menit-menit akhir, tepatnya saat memasuki injury time. Kejadian bermula dari pemain Indonesia yang mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari Vietnam karena dianggap mengulur-ulur waktu. Tidak terima rekannya diganggu lawan, pemain Indonesia lain mendekat. Pemain dari kedua tim pun berkerumun saling dorong di wilayah pertahanan Indonesia menjelang laga bubar. Keributan itu meredam meskipun pemain Indonesia M. Rizky Afrizal harus mendapatkan kartu merah. Sebelum keributan itu, salah satu pelatih Vietnam Nguyen Quoc Tuan juga di kartu merah wasit asal Laos Sai Paset Pong Sanit. Indonesia unggul 1-0 lebih dulu pada babak pertama lewat gol placing Kavyatur Rizky yang spektakuler pada menit injury time. Meski unggul, Garuda Asia terus menekan Vietnam sejak awal babak kedua. Vietnam yang defisit 1 gol lebih bermain agresif pada paruh kedua.
Pada menit ke-52, Rizar melepaskan umpan silang ke tiang jauh. Akan tetapi Rizky Afrizal gagal menerima bola dengan baik sehingga hilang peluang Indonesia menambah gol. Tim asuhan Bima Sakti pun terus menekan lawan hingga pertengahan babak kedua. Sementara itu, The Young Golden Stars yang dikepung tuan rumah coba berikan perlawanan lewat serangan balik. Di babak kedua ini, pemain Vietnam bermain lebih keras. Tidak jarang pelanggaran bahkan harus berbuah kartu kuning. Lebih lanjut, Timnas U16 Indonesia menjadi juara Piala AFF U16 2022 setelah mengalahkan Vietnam. Ada catatan menarik di kompetisi ini, yakni Timnas Indonesia menjadi juara dengan rekor sempurna tak terkalahkan sejak fase grup. Gol sematawayang yang menjadi pembeda hingga akhir laga dibukukan gelandang tim Garuda Muda MK Viatur Rizky pada menit ke-45. Namun media Vietnam The Tau 247 menyebut ada noda di balik kesuksesan skuad besutan Bima Sakti itu. Usut punya usut adalah ulah oknum supporter Indonesia yang melemparkan botol ke lapangan pertandingan saat laga masih berlangsung kembali terjadi. Tepatnya pada menit-menit akhir pertandingan, insiden dimulai saat pemain Timnas U16 Indonesia melakukan pelanggaran ke pemain lawan. Wasit yang bertugas pun memberikan hadiah tendangan bebas kepada Vietnam. Namun insiden ini berbuntut panjang lantaran pemain kedua kesebelasan terjadi ricuh yang mengakibatkan laga dihentikan sejenak. Intensitas kian meninggi dan supporter Indonesia terpancing untuk meluapkan itu dengan melemparkan sejumlah benda ke lapangan termasuk botol. Di sisi lain, The Tau 247 juga menyoroti kontroversi pihak Panpel Indonesia, di mana sudut pengambilan gambar pertandingan hanya terfokus kepada pemain Timnas Indonesia saja. Ulah pelemparan botol oleh oknum supporter pada gelaran Piala AFF U16 2022 tak berlangsung di laga final saja. Pada pertandingan semifinal yang mempertemukan tim Garuda melawan Myanmar juga mengalami insiden serupa. Ada oknum supporter yang berulah karena melempar botol ke arah kiper Myanmar U16 Saiti Nanaing saat itu. Terlepas dari tindakan kurang terpuji ini, apresiasi tinggi pantas diberikan kepada skuad asuhan Bima Sakti. Mereka mengukir prestasi lewat gelar juara Piala AFF U16 2022 dengan catatan sempurna. Terlebih lagi, tim Garuda Muda menjadi kesebelasan paling gacor di turnamen ini. Mereka mengemas 15 gol dari 5 pertandingan. Ini membuktikan finishing touch Timnas U16 Indonesia mumpuni untuk memanfaatkan peluangnya. Di sisi lain, gelar juara Piala AFF U16 2022 menjadi momen bersejarah bagi Bima Sakti karena ini trofi perdananya sebagai pelatih saat membesut Timnas. Muhammad Iriawan selaku Ketua Umum PSSI berbicara peluang pelatih Timnas U16 Indonesia Bima Sakti hingga rencana ke depan skuad Garuda Asia. Bima Sakti berhasil membawa Timnas U16 Indonesia lolos ke babak final Piala AFF U16 2022. Keberhasilan ini terjadi setelah Timnas U16 Indonesia sukses menaklukkan Myanmar melalui adu penalti 6-5 dalam laga semifinal Piala AFF U16 2022. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Maguwo Harjo Sleman, Yogyakarta itu awalnya berakhir dengan skor imbang 1-1 dalam waktu normal. Sehingga adu penalti pun harus dilakoni dan akhirnya skuad Garuda Asia meraih kemenangan dan layak menuju final Piala AFF U16 2022. Kesuksesan Timnas Indonesia ke babak final Piala AFF U16 tentu tak lepas dari keberhasilan Bima Sakti dalam menangani tim. Bahkan untuk Timnas Indonesia ini tak ada persiapan khusus seperti pemusatan latihan ke luar negeri. Hanya saja TC dilakukan kurang dari 1 bulan ajang Piala AFF U16 digulirkan. Akan tetapi Timnas U16 Indonesia mampu lolos ke babak final. Tentu saja ini luar biasa. Untuk itu pertanyaan nasib Bima Sakti ke depannya pun menjadi tanda tanya. Apakah keberhasilan Timnas U16 Indonesia ini akan membuat Bima Sakti naik level dengan melatih Timnas U19 Indonesia? Menanggapi hal ini, Muhammad Iriawan belum bisa memberikan jawaban pasti terkait Bima Sakti naik level atau tidak. Sebab Timnas U16 Indonesia masih memiliki agenda untuk kedepannya. Timnas U16 Indonesia bakal tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2023 pada 1 hingga 9 Oktober mendatang. Untuk itu, Muhammad Iriawan tak bisa memastikan Bima Sakti naik level begitu saja. Karena skuad Garuda Asia pun masih memiliki agenda untuk dijalani dan pastinya itu masih akan berada di bawah pimpinan Bima Sakti. Namun saat bicara peluang untuk naik kelas, tentu saja PSSI tak menutup kemungkinan. Hanya saja pria yang akrab disapa Iwan Bule itu memastikan tetap akan melihat perkembangan Bima Sakti. PSSI juga selama ini telah memantau kebersamaan mantan pemain Timnas Indonesia tersebut dengan para pemain muda tanah air. Menurut Iwan Bule, Bima Sakti adalah sosok yang luar biasa karena terus memberikan yang terbaik untuk Timnas U16 Indonesia.
Dengan chemistry yang bagus yang ditunjukkan oleh Bima Sakti bersama anak-anak tentu saja menjadi pertimbangan tersendiri. Akan tetapi, Iwan Bule menegaskan terkait naik level sepenuhnya akan dilihat terlebih dahulu. Apabila dalam ajang kualifikasi Piala Asia U17 2023 nanti timnas tampil luar biasa bisa menjadi cerita berbeda lagi. Namun Iwan Bule belum berani mendeklarasikan apakah benar Bima Sakti bisa naik level nantinya. Meski begitu, Iwan Bule sangat berterima kasih kepada Bima Sakti yang berhasil membuat timnas U16 Indonesia melangkah ke final Piala AFF U16 2022. Sementara itu untuk Piala Asia U17 2023 Indonesia akan menjadi tuan rumah. Akan tetapi PSSI belum menentukan lokasi atau venue pertandingan karena federasi masih berkomunikasi dengan AFC terkait hal tersebut.